reputasi Allah sebagai raja. Pada bagian yang ke-10 hari ini saya akan bicara soal penyediaan Allah yang berlimpah. Bagaimana cara atau 3 cara kita bisa alami diberkati untuk memberkati. Saudara mau ini? Saudara mau? Saudara mau diberkati untuk memberkati? 3 cara saya akan bagikan saudara. Nah, untuk bisa memahami Alkitab, mempelajari Alkitab, bukan saja seorang teologia, murid sekolah Alkitab atau perguruan tinggi teologi tertentu, tapi setiap orang percaya Anda boleh belajar Alkitab dan memahami Alkitab. Karena Alkitab diberikan bukan untuk sekolah teologi tertentu, Alkitab tidak diberikan untuk sekolah Alkitab tertentu atau seminari Alkitab tertentu, tapi Alkitab diberikan kepada orang percaya dan kita harus mempelajari Alkitab, memandang Alkitab, membaca Alkitab dengan satu pandangan saja. Coba katakan satu pandangan, yaitu melihat Alkitab sebagai konstitusi kerajaan sorga. Alkitab bukan buku sejarah, Alkitab bukan buku teologi, Alkitab bukan buku menerangkan politik, sosial, budaya, ekonomi saja, tapi Alkitab adalah the heavenly constitution, the law of heaven right in the Bible. Buku dan undang-undang Alkitab, buku dan undang-undang kerajaan surga ada di dalam Alkitab. Jadi kalau Anda membaca Alkitab, bahwa Anda sedang mempelajari sebuah kerajaan. Coba katakan begini, kalau saya pelajari Alkitab, saya sedang pelajari sebuah kerajaan. Mulai, kalau saya mempelajari Alkitab, saya sedang mempelajari sebuah kerajaan. Pasti Anda tidak akan sesat, percayalah. Karena kalau Anda membaca Alkitab dari doktrin organisasi gereja tertentu, pasti ada benturan. Tapi kalau Anda membaca Alkitab dari sudut pandang kerajaan Allah, saya tanya, Alkitab mencatat ada berapa kerajaan? 2. Satu kerajaan Allah, satu kerajaan gelap atau kerajaan iblis. Tapi doktrin manusia itu banyak. Saya bisa bikin doktrin sendiri dan saya bisa declare, menyatakan bahwa inilah organisasi saya, teologi saya. Tapi itu tidak menjamin satu kebenaran utuh. Tapi melalui Alkitab dipelajari sebagai sebuah kerajaan, maka Anda tidak akan sesat. Karena Yesus datang memperkenalkan apa saudara? Kerajaan. Dan karena Yesus datang memperkenalkan kerajaan, dan ketika Anda rindu mempelajarikan sebagai kerajaan, pasti Anda akan diberkati. Dan pemahaman pengenalan akan raja itu. Nah, reputasi Allah sebagai raja diperlihatkan di dalam dan melalui kehidupan anak-anaknya. Tuhan akan melakukan apa saja kepada kita anak-anaknya, termasuk menggenapi janji-janjinya bagi kita, demi reputasinya dihormati oleh musuh-musuh. Tuhan berjanji untuk memberkati keluarga Abraham, untuk menjadikannya bangsa yang besar dan memberkati semua bangsa melalui keturunannya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 2 dan 3 dikatakan di sana. Next slide please. Saya membaca Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di sini Kejadian 12 ayat 2 dan 3 kita melihat bahwa Tuhan mulai berjanji kepada keturunan Abraham dan memakai mereka, keturunan Abraham,
menjadi berkat bagi dunia ini. Tapi janji Tuhan tidak melibatkan penempatan umatnya di Mesir, tapi Kanaan. Mesir bukan, Kanaan yes. Mesir no, Kanaan yes. Coba katakan lagi, Mesir yaitu kekekalan. Sekalipun kekekalan itu akan ada di dunia ini nanti, tapi kita tidak lihat yang sementara ini, tapi kita lihat yang tidak kelihatan, yaitu yang kekal. Kita sebagai anak-anak Tuhan menerapkan ini dalam hidup kita, bahwa saya diberkati di dunia ini, tapi bukan untuk dunia ini semata-mata, tapi untuk kepentingan kekekalan. Untuk itu kita harus berkomitmen untuk membuat Tuhan dan tujuannya atau rencananya tercapai di dalam dan melalui kita. Anda harus komitmen. Kita harus membuat sebuah komitmen untuk membuat Tuhan dan tujuannya tergenapi di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi manusianya Tuhan. Kejadian pasal 46 ayat 27, 26, 27, semua yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya. Seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang, yakni keluarga Yakub yang tiba di Mesir. Seluruhnya berjumlah 70 jiwa. 4 sudah tunggu mereka, yang datang 66, genap 70. Kejadian pasal 47 ayat 5 dan 6. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu, tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di mana? Tempat menetap di mana? Di tempat yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Wow. Di sini kita melihat ada sebuah prinsip yang disebut prinsip perbedaan. Orang Israel ada di Mesir, tapi mereka tidak di bawah kontrolan oleh Mesir karena mereka ditempatkan di sebuah tempat yang lain. Yang namanya apa, saudara? Goshen. Di sini Yusuf, kalau kita melihat pembacaan di Kejadian 46-47, ya, kita akan bahas banyak di situ. Kita melihat bahwa ini persiapan Yusuf untuk membekali saudara-saudaranya untuk interview dengan Firaun. Nanti kalau Firaun tanya, kita bilang begini. Ya. Demikian juga interview dengan diri mereka, siapa diri mereka. Dengan kata lain, Yusuf mengajarkan kepada mereka untuk mengutamakan siapa sebenarnya, prinsip utama. Nah, ini kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama ada satu ayat yang sangat terkenal di Matius pasal 6 ayat 33. Di situ dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua hal ini akan ditambahkan kepadamu. Jadi sebenarnya prinsip perbedaan itu dimulai dari kita melihat bahwa saya harus mengutamakan tujuan. Apa yang Tuhan mau saya capai? Dengan cara mencari kerajaan Allah. Tidak mencari yang lain-lain. Mencari kerajaan Allah. Kerajaan, the constitution. Hukum-hukum Allah. Mencari kerajaan Allah itu bukan berdoa, bukan menyanyi, bukan datang ibadah. Mencari kerajaan Allah adalah mengutamakan, memprioritaskan hukum-hukum Tuhan dalam hidupmu. Bukan hari Minggu, mungkin hari Jumat, mungkin hari Sabtu, tapi bisa juga hari Minggu. Itu cari kerajaan Allah. Nah, bertahun-tahun kita salah dalam pengajaran itu. Bahwa kerajaan Allah sama dengan menyanyi, tepuk tangan, datang ke gereja. Lama-lama dia bilang kerajaan Allah soalnya enak, diskotik, kafe lebih enak. Nah, akibatnya dia berpindah haluan. Kenapa? Karena dia tidak mencari hukum-hukum, tapi dia mencari diajarkan yang lain. Nah, kembali kepada ini, bahwa cara lain untuk mengatakan prinsip perbedaan karena utamakan kehendak Tuhan. Prinsip perbedaan itu terjadi karena apa?
utamakan kehendak Tuhan. Kejadian pasal 47 ayat 27 mulai sampai 31 dikatakan begini. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen. Mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan apa? Sangat bertambah banyak. Pasti menang pemilu kalau ikut pemilu. Bisa jadi anggota parlemen next. Karena banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun. Berarti Yakub tiba di Mesir usia berapa? Nah, oke, sudah. Lanjut ayat berikut. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnya lah anak Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasih-Mu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setiaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku, sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti kamu. Ayat 31. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Nah, kita lihat prinsip yang kedua di sini adalah prinsip prioritas. Yang pertama tadi apa? Perbedaan. Yang kedua apa? Prioritas. Nah, perbedaan karena mereka di Goshen. Mereka tidak di Mesir. Ada perbedaan hidup. Lalu yang kedua, prioritas. Walaupun sudah senang di Mesir, tapi dia bilang, aku tidak mau bikin kuburan di Mesir. Walaupun di Mesir lubangnya disalut oleh emas, ditutup oleh perak, permata. Maaf, aku mau balik ke negeri nenek moyangku, Kanaan. Jadi prioritasnya kekal, tujuan Allah, bukan yang sementara-sementara ini. Ya, ketika bel akhir dalam hidup kita berbunyi, kita harus pastikan bahwa kepentingan Tuhanlah yang kita sedang penuhi. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita pastikan bahwa saya sedang menyelesaikan tujuan Tuhan. Karena apabila kita mengutamakan tujuan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan melakukan tujuannya dalam hidup kita. Kalau Anda penuhi tujuan Tuhan, Tuhan penuhi tujuan kamu. Anda akan menemukan kemakmuran, kesejahteraan, keberhasilan yang benar-benar, yang sejati. Di dalam Kejadian 47 dikatakan di sana Yakub ayat 7 sampai 26 ya, nggak usah dibaca. Kejadian saudara ingat saja 47 7 sampai 26. Di sana Yakub memberkati Firaun waktu masuknya, waktu keluarnya, ya. Lalu Yusuf mengelola administrasi program pengentasan kelaparan. Ya, program bantuan kelaparan. PBK, program bantuan kelaparan Yusuf. Sekarang kita BLT-nya Jokowi. Diurus oleh Ibu Menteri Keuangan dan dilanjutkan oleh lurah-lurah dan RT-RT yang baik-baik hati, yang tulus-tulus, yang pro rakyat. Yusuf mengelola program kelaparan itu menjadi sebuah kelimpahan. Nah, kemudian Yakub datang di sana, saudara lihat. Yakub datang itu pertama karena apa? Saudara ingat kisahnya? Karena lapar, bukan? Lalu datang, lihat. Yakub dengan penuh keyakinan, dia tidak datang dengan orang kelaparan, tapi dia datang karena dia tahu dia diberkati, keturunan diberkati, makanya dia berkati Firaun.
Yakub tidak bilang, kasihan, kotong orang miskin dengan selimut yang surau berabe, katumak banyak di selimut lagi, saudara kan kasih, sehingga dia garuk kiri kanan. Muka miskin, kasihan, kumis tidak tercukur, rambut lain lurus, lain terputar, lain hitam, lain putih, lain merah. Lalu pegang rokok di kekalapa atau gantong sirip pinang, lalu dia bilang, kotong ini orang kasihan. No, justru dia berjumpa dengan Firaun, dia berkati Firaun. Kenapa? Karena turunannya sedang memberkati Mesir, yaitu Yusuf. Saudara mesti tahu itu. Jadi saudara lihat, Yakub, dia tidak minta berkat kepada Firaun, justru dia membagi berkat untuk Firaun. Katakan, saya tidak minta berkat, saya membagi berkat. Nah, jadi prioritas Yakub jelas bahwa dia tidak termakan dengan situasi keadaan yang limpah yang diberikan kepadanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi dia mengingat bahwa dia dipanggil untuk menjadi berkat. Itu prioritas. Prioritas kamu menjadi berkat, bukan diberkati. Tapi apa saudara? Menjadi berkat. Jadi kalau baru diberkati saja belum apa-apanya. Kamu diberkati dengan jabatan, dengan harta, dengan uang yang berlimpah-limpah. Uang kamu tuh hanya 75.000 seluruhnya. Berisikan 75.000, bayar parkir 75, beli garam 75.000. Anda belum ada apa-apanya. Dan Anda hanya bisa berkenan ketika Anda menjadi berkat dengan semua yang kamu terima. Jadi jangan puas di Mesir, jangan puas diberkati, tapi Anda harus mau diberkati, menjadi berkat. Seperti Yakub. Yakub tidak bikin muka kasihan-kasihan. Nah, banyak sekali bukan muka kasihan lagi. Orang datang muka lapar, padahal mukanya kenyang karena baru habis daging 4-5, saudara kenyang. Minum susu cair 7 dos, tapi datang muka kasihan. Jalan bikin kasihan. No, kita tidak menjadi orang Kristen yang pura-pura kaya. Kita memang kaya dan diberkati untuk menjadi berkat. Yakub, dia punya prioritas jelas. Yang mengerti bisa katakan amin. 17 tahun dalam kehidupan yang mewah, tapi dia ingat bukan untuk itu, tapi dia menjadi berkat bagi Mesir, bagi Firaun. Makanya dia memberkati. Nah, bagaimana saya mengatur hidup saya untuk membuat Tuhan dan tujuan Tuhan tercapai dalam hidup dan di dalam. Bagaimana saya menjadikan hidup saya mencapai tujuan Tuhan di dalam dan melalui saya. Tujuan Tuhan di dalam dan melalui saya. Apa saudara? Tujuan Tuhan di dalam dan melalui saya. Pribadi saya, keluarga saya, bisnis saya, karir saya, hidup saya, kota saya, bangsa saya. Bagaimana? Ada 3 cara untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, menjadi berbeda. Saya berbeda bagi Tuhan. Dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-46 ayat 31 dan seterusnya sampai 34. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu menggembala kambing domba sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, sebab segala gembala domba adalah suatu kekejian bagi orang-orang Mesir. Jadi itu strategi yang luar biasa. Dari antara saudara-saudaranya itu, betul, dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lalu kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan.
Maka sekarang izinkanlah hamba-Mu ini menetap di Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudaramu telah datang kepadamu, tanah Mesir ini terbuka untukmu, tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf, saudara-saudaranya itu datang di negeri itu semuanya, sudah tahu ceritanya, dengan membawa lengkap kawanan gembalaan mereka. Yusuf perlu jelaskan kepada Firaun, saudara kekasih, agar Firaun bisa menyetujui kenapa mereka pilih di Goshen. Ada alasan. Yusuf tidak memanipulasi. Firaun, saya ini kan sudah berbuat banyak, Firaun. Saya sudah kerja keras, negerimu penuh berlimpah. Tolong, ini saudara-saudara saya, berilah mereka yang terbaik. Yusuf tidak manfaatkan posisinya untuk melobi. Sekalipun itu mungkin bisa, tapi Yusuf menggunakan posisinya pada tempatnya dan saudara-saudaranya pada tempatnya, sehingga dia mendapat yang terbaik. Seringkali kalau kita mau dapat yang terbaik itu kita dengan pikiran kita sendiri, akal bulus, akal jahat. Abu Nabas punya pikiran kita pakai, saudara kekasih. Kita tiba-tiba menjadi orang Timur Tengah, negerinya almarhum Saddam Hussein. Kita mulai rubah pikiran, kita kelihatan mulus tapi hatinya bulus, saudara kekasih. No, Yusuf tidak manfaatkan itu. Yusuf tidak manipulasi keadaannya untuk ambil. Yusuf tidak mengambil tanah pemerintah seenaknya. Masa tanah 1000 meter Yusuf hanya manipulasi bayar 200.000. No. Yusuf lobby untuk dapat Goshen, tanah yang paling baik. Bilanglah di kota ini di mana kira-kira? Wali kota ya, kita setuju itu ya. Nah, Yusuf tidak menggunakan jabatannya untuk panggil kepala pertanahan Mesir. Lalu Yusuf bilang, tolong cari posisi-posisi kapling yang terbaik, bikin untuk UB1, UB itu Ruben, saudara kekasih. No, saudara lihat, ini prinsip. Prinsip berbeda. Berapa saudara? Berbeda. Dia tidak menggunakan semuanya itu untuk dirinya. Dia tidak membuat terkesan yang membuat seolah Firaun tersihir dengan kapasitas, kemampuan, karunia talentanya sebagai administrator kemiskinan, kemelaratan menjadi sebuah kelimpahan kehidupan. Dia tidak memanipulasi itu. Tapi dia menunjukkan fakta-fakta bahwa di Mesir gembala itu tidak baik, menjijikan. Dan memang betul mereka itu gembala kambing domba. Tahu dari mana? Karena mereka datang juga bahwa mereka punya kambing domba. Mereka tidak rekayasa. Dan akhirnya mereka dapat yang terbaik, Goshen. Mengapa Yusuf ingin mempertahankan keluarganya di tanah Goshen? Alasan utamanya adalah dia ingin memisahkan keluarganya dari Mesir. Potong jalur cepat. Kenapa? Mungkin Yusuf sudah punya firasat. Dengar saya. Kalau nanti mereka tetap di Mesir, pasti Yusuf bilang, Ruben itu bisa apa? Kasih dia pegang di bagian keuangan. Itu siapa lagi? Simeon itu bagian apa? Kasih dia bagian sosial. Min kasih bagian apa? Sekretaris negara. Menurut pemikiran saya, penafsiran begitu. Pasti, oh ini Yusuf sudah begitu baik. Ya toh? Semua dia buat. Firaun tinggal terima bersih, pasti kalau di sana. Dan kenapa Yusuf mau juga bawa ke Goshen? Karena Yusuf tahu ini saudara-saudaranya kalau dikasih jabatan, pasti mereka akan berkhianat semuanya ini. Kenapa? Karena mereka tidak lewat proses. Mereka datang terima jadi. Mereka datang lapar, pulang dengan bawa kereta makanan. Itu bahaya kalau Anda terima warisan. Bahaya kalau kamu terima warisan, dengar saya.
Makanya dalam hidup ini saya tidak pernah andalkan warisan. Sejak 16 tahun saya percaya Tuhan, sampai sekarang saya percaya Tuhan. Saya tidak pernah terpikirkan orang tua saya tinggalkan saya apa. Materi apa yang saya mau pelajari, apa yang ayah saya ajarkan saya. Cara kerjanya, cara hidupnya. Amin saudara. Saya pelajari dari ayah saya. Kalau dia bikin apa-apa belum berhasil, dia tidak tidur. Dia bikin apa-apa the best. Tulisan terbaik, reparator terbaik, tukang hitung terbaik, proyek-proyek terbaik dia kerjakan. Semuanya terbaik. Itu yang saya pelajari. Itu warisan yang saya mau. Dan Yusuf kenapa tidak berikan jabatan, tidak suruh kakak-kakaknya tinggal di Mesir supaya tetangga dengan dia. Tapi ayah dan semuanya harus ke Goshen, sementara dia ada di Mesir. Karena saudara-saudaranya tidak siap menerima jabatan-jabatan strategis. Saudara lihat pemerintahan yang dianut oleh like and dislike. Senang karena saudara lihat pada akhirnya pasti akan membawa kehancuran. Saya berdoa supaya Joko Widodo tidak ada di balik pencalonan anaknya Gibran untuk menjadi wali kota. Kalau sampai ada di balik itu, Jokowi sementara mengubur legasinya. Karena anaknya belum pernah berjuang apa-apa. Tapi kalau anaknya belajar dari ayahnya, nggak ada salah. Haleluya, amin. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Yusuf adakan perbedaan. Dia punya hak untuk jabatan, kekayaan, tapi dia tidak manipulasi itu. Ini kita baru suruh perpuluhan aja sudah sengaja sakit lah, sengaja miskin lah, sengaja tidak ke gereja lah, kasih mati HP lah. Yusuf tidak manipulasi Tuhan. Dengan berkata, Tuhan saya miskin, jadi mau kasih perpuluhan saya, cukup, apalagi kasih, mati sudah beta. Saudara lihat, model-model orang Kristen kayak begini tidak akan dipercayakan harta yang lebih besar. Kamu gak akan dapat, percaya saya. Kamu bilang, oh saya punya, silakan. Paling kamu makan 20, 30 juta, 40 juta. Tapi 40 M kamu tidak akan bisa dapat. Padahal Tuhan mau kamu bisa 40 triliun. Tapi karena engkau memanipulasi keadaan. Ini yang harus kita perhatikan. Berbeda, katakan saya beda dengan dunia ini. Ya, kita harus berbeda. Saudara, Goshen adalah satu tempat istimewa di mata Tuhan. Ada banyak tempat di Mesir, tapi Goshen terlindung. Goshen menjadi sesuatu yang luar biasa di mata Tuhan. Goshen menjadi fokus buat Tuhan. Goshen adalah tempat di mana Tuhan membuat perbedaan antara orang Israel dengan orang Mesir. Goshen itu artinya apa? Drawing near atau mendekat. Mendekat dengan Allah. Duduk di bawah hadirat Allah. Sebuah hati yang melekat dengan Allah. Salah satu kebutuhan terbesar umat manusia, kebutuhan saya dan saudara hari ini adalah kita harus berbeda dengan dunia ini. Dipisahkan bagi Tuhan. Istilah Alkitab disebut dikuduskan. Dikuduskan sama dengan dipisahkan. Dipisahkan artinya begini. Teman-temanmu yang judi, kamu tidak judi. Teman-temanmu yang narkoba, kamu koba saja. Tidak pakai nar. Kawan-kawanmu benci, kamu benar-benar cinta. Kawan-kawanmu pelit, kamu murah hati. Dunia sakit, penyakit, kemiskinan, melarat, kamu sehat walafiat, sehat sejata. All is well, salam seroja, kata Adi Malela. Tuhan pasti sedih ketika melihat orang-orang Kristen bertindak sama seperti dunia ini. Masih miskin baca Alkitab, cari Tuhan, datang gereja. Sudah kaya hanya ingat refreshing melulu. Kalau tidak refreshing, lembur melulu. Kejar hobi melulu.
Pilih 3 dari salah satu dari 3 itu. Kalau tidak refreshing, kejar hobi, lembur. Itu yang membuat orang berada di Mesir, tidak ada di Goshen. Tidak melekat di hati Tuhan. Ketika orang Kristen menggunakan kata-kata yang kasar terhadap pasangan, teman, adik, kakak mereka, Tuhan sedih. Sedih kepada saya, kepada kita, kalau kita lakukan itu. Ketika kita tidak jujur dalam bisnis, ketika kita hidup untuk tujuan yang egois, ketika kita secara melakukan pelanggaran-pelanggaran moral yang tidak murni, garam sudah kehilangan asinnya, garam kehilangan. Itu semua hal yang membuat Tuhan sedih. Itu membuat kita sama dengan dunia ini. Nah, angkat itu semua, singkirkan itu semua. Kekudusan atau dikuduskan artinya dimulai dari cara kita berpikir. Di mana kita terpisah dari budaya kita dan kita mulai hidup menyenangkan Tuhan. Semuanya itu tidak terjadi kalau tiap hari 20 jam kamu bertapa di muka YouTube TV yang namanya HP. HP TV, HP, YouTube, internet, Facebook. Kalau kamu habiskan 20 jam lebih di muka situ, jangan pernah harap Anda bisa berubah berbeda dengan dunia ini. Seminggu sekali kalau ingat baru baca Alkitab, berdoa. Itu pun minta orang lain, tolong doakan saya. Weh, hebat. Kalau orang lain minta tolong, kamu doakan, minta maaf. Beta sendiri perlu ditolong, bilang begitu. Saudara lihat hal-hal ini. Jadi satu alasan mengapa kita kudus begitu sulit di zaman ini, apalagi dalam keadaan tekanan, kekurangan, dan banyak hal lainnya. Di kalangan orang Mesir, tidak kudus merupakan hal yang populer dan biasa. Para gembala adalah orang-orang yang menjijikan bagi mereka. Status mereka tidak cocok, tidak baik di Mesir. Yusuf dan keluarganya pasti dicemooh, orang-orang yang menjijikan, tidak baik. Tapi saudara lihat, Yusuf tetap mempertahankan perbedaannya. Bahwa saya tidak berasimilasi, menyesuaikan diri dengan keadaan dunia ini. Ada yang bilang, beta tarik dengan dia. Tarik tapi lama-lama dia kasih tinggal mimbar, dia ke sana. Tarik lama-lama dia kasih tinggal hari Minggu, pi hari Jumat gerejanya. Itu bukan tarik, asimilasi. Penyesuaian diri dengan musuh. Dan kita harus menyadari bahwa jika kita mengikuti Tuhan, kita tidak boleh memenangkan kontes populer dengan kamu tahu minuman paling keras di mana, judi paling enak di mana, prostitusi paling murah di mana. Perkara-perkara jahat ada di pusat-pusat kota, di titik-titik RT RW mana. Jangan karena kamu terkenal karena itu. Di Kupang dia kenal Alkitab, dia kenal sosialisasi yang tinggi. Dia pulang dari Jawa, pulang dari Amerika, pulang dari Australia. Dia kenal narkoba yang paling jahat itu apa. Dia kenal dosa yang paling bengis itu apa. Lebih baik jangan ke luar negeri daripada engkau ke luar negeri masuk ke dalam neraka. Dan orang tua kagum kalau anak saya di luar negeri, kalau anak saya di luar kota, di kota metropolitan, di kota ini kota. Itu benar bahwa Anda diberkati bisa lakukan, tapi waspadalah. Karena kehidupan-kehidupan yang merusak itulah. Saya selalu wanti-wanti anak saya, Ruth. Saya bilang kepada calonnya, you keep him well as I do her. Saya bilang kamu jaga dia baik-baik. Karena 7M saya habiskan untuk kamu dapat dia. Lu mau bayar beta berapa? Dia bilang let me think. Lu pikir, lu bawa 6M besan terima. Nah saudara lihat, ini perbedaan maksud saya. Saudara ini mulai, wih kalau John tidak pilih, nah itu hanya sengaja saja, bikin cair-cair suasana saja. Tapi saya nggak pikir belis. Nah, wih Pak John pikir belis, no. Dan sampai habis ini saudara hanya bab tua pembeli sama hal. Sampai dengar, kamu harus berbeda dengan dunia ini. Jangan kok orang Sumati masih tagih belis terus saja.
Inilah kubur pembaringan orang yang utang belis. Keterlaluan amat. Padahal itu belis pun isi tanpa siri pun tua lagi, saudara kekasih. Tapi orang mau terima belis, padahal saya tidak terima belis. Kenapa? Saya mau terima rekening bank yang berisi. Beta lihat dede goyang-goyang kepala begini nih. Kita mesti katakan, kita mesti beda dengan cara dunia ini. Nah, untuk itu saudara yang kasih, ada beberapa keuntungan membuat komitmen kita berbeda dengan dunia ini. Keuntungannya ada. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 47 ayat yang ke-6. Sudah baca, teman saya lihat. Saya mau yakinkan kepada saudara. Kejadian 47 ayat 6. Ingat ini. Kejadian berapa? Ayat 6. Tanah Mesir ini terbuka untuk kamu, tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudaramu menetap tempat yang terbaik di negeri. Garis bawahi apa? Yang terbaik di negeri ini. Kalau kamu berani berbeda dengan dunia ini, kamu mendapat yang terbaik menurut Tuhan. Tapi kamu mau yang sama dengan dunia. Itulah sebabnya saya peringatkan kepada anda yang bujang-bujang. Kalau engkau tidak jadi menikah dan si A, si B menjadi istri suamimu, percayalah masih ada yang lebih baik untuk kamu. Jangan kecewa patah hati. Lalu mau bunuh diri, mau buang Winston jadi, tak lucu jatuh kaki tak salah. Lalu orang tanya bilang, kenapa kaki tak salah? Soalnya mungkin mau buang diri jadi tak lucu kan. Soalnya main bola kau beta hantam piu ini karena tiang gawang, hantam lagi karena wasit. Akhirnya kaki luka. Oh, rekayasa namanya. Jangan kecewa kalau kamu tidak diterima di pekerjaan ini, pekerjaan itu. Jangan kecewa kalau bisnis belum gol. Jangan percaya kalau ini, dengar saya ada yang terbaik bagi engkau. Kalau sampai engkau mati perlu dibangkitkan, ya Tuhan bangkitkan, supaya terima yang terbaik baru mati lagi. Kematian tidak dapat menghalangi Anda mendapat yang terbaik. Katakan amin. Kenapa takut mati? Karena kita pikir yang ada ini sudah baik. Padahal justru mati baru mendapat yang paling lebih baik lagi. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, yang terbaik. Saudara percaya yang terbaik Tuhan siapkan bagi engkau? Yang terbaik Tuhan berikan. Yang terbaik itu ada yang bersifat gift, tapi ada yang bersifat processing by time. Yang terbaik. Nah, kadang-kadang kita dapat gift yang terbaik, suami yang terbaik. Cuman kalau dia mas parak, kucing juta angka. Nah, saudara jangan bilang begini, kawin tak salah. Tidak tak salah. Itu the best gift. Nah, yang perlu supaya mas paraknya itu tidak tak angkat, marah adalah mengindikasikan ada sesuatu yang salah. Mungkin kamu bikin dia di kopi di jergen 10 liter isi kopi. Papa, kodo sudah. Nah dia marah. Dia marah karena kamu tidak servis yang baik. Kamu minta lipstick, minta sarung tangan, minta masker. Masker saja 24 juta. Sementara suami kamu biarkan dia seperti bujang yang tak ada ujung pohonnya. Pohon saja ada ujung, suami saja. Saudaraku yang kekasih, Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pemburuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu ada orang-orang muda bilang begini, kakak, terus kakak, lalu apa, yang give tadi apa, nanti di bimbingan pranikah kamu akan dapat. Bimbingan pranikah, saya kasih kamu bimbingan yang baik. The gift itu pemberian. Jadi saya mesti percaya bahwa saya ini pemberian yang baik untuk Ibu Melsi, dan saya harus percaya Ibu Melsi pemberian yang the best untuk saya. Nah, proses-proses itu kan alam saja diproses. Itu batu karang tidak jadi begitu diproses.
Itu batu di mana tuh yang pantai bagus di sana itu apa lagi, John? Ya, batu-batu mahal yang di pulau mana, di pantai mana tuh? Pantai selatan sana. Kolbano, itu proses. Yang penting prinsipnya saya pegang. Amin saudara. Amin saudara. Maaf saya tidak menyinggung kamu. Saya hanya mendobrak kamu dari tempat ini. Biar kamu tak bongkar. Tidak serupa dengan dunia ini lagi. Cerita duniawi kamu bangga dan sombong. Tapi cerita tentang Alkitab. Dia baca Mazmur 151. Dia cerita, saya sudah hafal Mazmur 151. Coba buka. Ini anak harus robek ini Mazmur 151. Anak-anak siapa yang robek? Kenapa? Karena sok-sok rohani. Padahal orang kalau tidak rohani, nggak bisa. Rohani itu nggak bisa disok-sokan. Kalau sok-sok kaya bisa. Saudara pinjam auto orang kaya, pinjam Mercy, kan ada Mercy sekarang kan? Bayar 500.000, kamu datang di CE, banting pintu, keluar pegang kunci banyak, pada kunci kandang ayam, kunci apa semua di situ. Mamanya dia langsung bilang, wih, pencalonan mantu mobil kaya, gak ada dapat berapa dia. Berubah oleh pembaruan budimu. Berubah itu dari pikiran. Jadi kalau pikiran berubah, seringkali orang usir narkoba, usir hawa nafsu, usir gambar-gambar porno, usir semua. Jangan usir itu semua. Bahkan subosan dia usir. Dalam namanya saya usir imajinasi saya. Nah kalau imajinasimu sudah keluar, kamu makan tai tidak rasa. Kamu bayangkan itu coklat dari Finlandia. Bukan imajinasi yang diusir, rubah imajinasi saya. Bukan pikiran yang dicabut, tapi ubah pikiran saya. Berubah oleh pembaruan budi. Titus 2 ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana dan adil, beribadah dalam doa. Hidup bijaksana, adil dan beribadah. Ini dahsyat saudara. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Katakan, saya dilindungi dari yang jahat. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di dunia. Katakan, saya dilindungi dari pencobaan besar. Jadi prinsip pertama membuat Tuhan dan tujuannya tercapai dalam hidup saya dan saudara ialah apa? Ialah apa? Menjadi berbeda dengan dunia ini. Yang kedua, menjadi berkat bagi orang lain. Nanti Anda boleh baca di Kejadian 47 ayat 7 sampai 26. Saya baca ayat 7, Yusuf membawa Yakub, ayahnya menghadap Firaun, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Ayat 10, Yakub memohonkan berkat bagi Firaun, sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Ayat 27, maka diamlah Israel di tanah Mesir, tanah Goshen, mereka menjadi penduduk di situ, mereka beranak cucu dan sangat banyak. Wow, bertambah banyak. Kumpul keluarga, mau asik sekali. Bayangkan, wih itu mulai 170 orang kan dengan istri anak. Bayangkan 17 tahun itu kalau satu istri melahirkan satu anak satu. Sudah berapa banyak? Dan dikatakan perlipat gandaan yang luar biasa. Oke? Dia menjadi berkat. Kejadian 48 ayat 15-16. Sesudah itu diberkatilah Yusuf. Diberkatinya lah Yusuf katanya, nenekku dan ayahku Abraham, Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Sehingga namaku serta nama nenek bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka. Dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Lihat, keturunan Yusuf diberkati oleh Yakub. Saudara lihat cara pandang bagaimana kesaksian Yakub tentang keluarga dan turunannya itu. Sebuah perspektif, cara pandang yang dia bawa
sehingga itu membuat mereka bisa menjadi berkat. Mereka tidak terkontaminasi nilai-nilai cara pandang Mesir bagi mereka, tapi mereka punya cara pandang bagaimana mempengaruhi Mesir sehingga Mesir mendapat berkat karena keturunan orang benar ada di sana. Saudara lihat semua itu. Yakub tahu bahwa ia memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada Firaun. Masing-masing kita telah diberikan Tuhan sesuatu untuk diberikan kepada dunia ini. Amin. Anda bukan pecundang di dunia ini. Tuhan sudah memberkati saudara dengan kemampuan, kapasitas untuk menjadi berkat di dunia ini. Percayalah. Dengan cara Tuhan sedang menyiapkan. Asal jangan engkau batasi Tuhan. Masing-masing kita telah memiliki berkat untuk dibawa kepada dunia menjadi berkat. Yakub datang dan memberkati Firaun, masuk dan keluar istana. Dia memberkati karena dia tahu. Dia bawa sumber berkat, yaitu Allahnya Abraham yang dia sembah, yang menjadi gembalanya. Kita dapat menawarkan, saudara tahu, saudara bilang, wah saya mau kasih makan orang, mau kasih sembuh orang, mau memberkati orang dengan cara apa? Cara paling gampang saudara bisa memberkati orang lain, yaitu apa? Memberitakan Injil kepada orang itu. Dengan memberitakan Injil Anda sedang membagi sesuatu yang kekal, yang tidak dapat diuangkan atau diemaskan atau didolarkan. Injili orang, kasih kabar baik tentang Kristus, karena Anda dipanggil untuk itu. Itulah kekayaan yang Anda berikan. Apa artinya orang memiliki isi dunia ini tapi dia binasa? Tanpa Yesus. Dan Tuhan memberikan kekayaan itu untuk saya bagikan, Anda bagikan kepada dunia ini. Saudara yang kasih, Yakub dia bilang kepada Firaun. Firaun bilang, how old are you? Umur berapa? Dia tanya. Itu waktu ada bilang apa? How old are you? Dia tanya Yusuf. Dia bilang apa? Yusuf bilang, Bapak umur berapa? Oh, saya ini 137 tahun. Oh, begitukah? Lalu Yakub bilang, tapi hidup saya ini menderita, penuh air mata, menangis. Apalagi anak saya tahu dia hilang. Itu membuat saya hati bukan patah, hancur-hancur, tersiram di mana-mana. Susah dikumpulkan kembali. Mungkin dia bisa berpuisi seperti itu. Tapi saudara lihat, dengar saya baik-baik. Kejadian 47 kita perhatikan. Ayat 12, 14, 20, 21. Kejadian 47 mulai. Ayat 12, 14. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudara dan sisi rumahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan. Saudara lihat, perhatikan saya. Satu Kanaan dan Mesir lemah lesu, sedangkan isi rumah Yusuf apa? Makan, gizinya luar biasa. Haleluya. Orang lain dalam keadaan lapar, Yusuf menjadi berkat. Katakan, corona menjadikan saya berkat bagi orang lain. Jadi terima kasih kepada corona. Ada satu nenek terima bantuan. Nenek ini dari corona, Supermi. Oh bilang corona ya, terima kasih. Semoga dia bertambah-tambah. Kata cucunya, nenek corona itu gak boleh bertambah. Loh dia baik kan? Bukan, maksudnya ini karena krisis penyakit corona, nenek dikasih Supermi oleh Jokowi. Oh gitu, bilangnya Jokowi bertambah-tambah. Bagus, dia revisi saudara kasih. Ayat 20, 14 sudah tadi kan? 20, Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Yusuf yang beli, miliknya siapa? Berarti Yusuf dapat dipercayai, ya toh? Yusuf komisi berapa persen? Itu rahasia. Kalau Anda yang tertuduh karena jual beli dapat komisi, nggak usah lah. Yang penting kalau memang itu baik. Tapi jangan mark up. Jangan 400.000 lu tulis 14 juta.
Itu masuk penjara, jangan keluar menurut saya. Oke, jadi saudara yang berbisnis, kalau saudara dapat komisi, asal legal-legal saja, yang baik-baik saja, ya. Tapi jangan tip-tip. You know tip-tip? Ini barang sonde asli, ini asli pun. Kalau sonde asli. Yusuf dia jual dan Firaun tambah kaya. Katakan, oleh saya majikan saya diberkati. Katakan, oleh saya bos saya diberkati. Oleh saya Indonesia diberkati. Itu dong. 21. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir, dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Siang-siang nasi bungkus datang, air kotak datang, sore-sore kopi teh datang. Malam sebelum pulang Yusuf bilang mandi dulu. Pulang dikasih pegangan makan malam lagi. Baru Yusuf bilang itu jamu, minum teh sehat, lu mah hilang, lu urat saraf hilang semuanya yang sakit-sakit. Dia bilang, weh Yusuf itu pintar bikin jamu-jamu. Ya Yusuf itu pintar karena dia punya hikmat dari Allah. Haleluya. Saudara mau jadi berkat? Saya berdoa supaya saudara menjadi berkat. Yang ketiga, menjaga prioritas. Menjaga prioritas. Ada beberapa ayat yang perlu kita baca. Kejadian 47 ayat 27. Kejadian 47:27. Maka diamlah Israel di tanah Mesir dan tanah Gosen. Mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Wow. Ayat 31 langsung. Kemudian kata Yakub. Ayat 30 dan 31. Karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan moyangku, sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu. Ayat 31, kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidur itu. Terjemahan sujud itu artinya Yakub berdoa bersyukur supaya apa yang disumpahi oleh Yusuf terjadi. Bahwa dia akan bawa keluar mayat daripada Yakub, tanam di mana? Kanaan. Bukan di mana? Pada di Mesir Yakub sana kaya, punya segalanya, bisa dapat kubur di dalam tempat yang paling mahal di pinggir kota. Tapi kenapa Yakub pakai sumpah segala lagi kepada anaknya Yusuf? Yusuf ini saya tidak pakai sumpah, kok ini sudah terbukti nah. Tapi karena memang legalitas agama kepercayaannya mesti pakai sumpah segala. Nah banyak sekarang orang tipu juga bilang berani mati. Tipu kok pakai berani mati? Disambar geledek. Geledek belum datang, Gojek datang, rubuh. Baru malaikat bilang, kilat belum datang selalu suruh rubuh baru dengan Gojek. Apalagi kilat betul datang. Saudara lihat, sumpah ini tidak main-main. Perjanjian. Dan apa yang terjadi? Yusuf memenuhi semuanya itu. Oke, kita lihat Ibrani 11 ayat 21. Ibrani 11 ayat 21. Yakub tetap mempertahankan prioritasnya. Dia bilang apa di situ? Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada tongkat. Lihat, saudara lihat. Saudara tahu kisah itu kan? Kenapa sandar-sandar? Karena dia berdoa. Sudah ada perjanjian bahwa nanti mayatnya dibawa keluar dari Mesir ke Kanaan. Jadi ternyata Yakub mengoperasikan iman di dalam kelimpahan. Banyak orang masih miskin, iman tabal. Sudah kaya, tidak lagi beriman. Saking tidak mampu memberi persembahan dan perpuluhan. Kenapa? Karena tidak ada iman. Saudara pikir orang memberi persembahan itu karena uang banyak. Justru banyak saya melihat yang sudah diberkati kepiting batu. Tapi yang rumah kontrakan, tempatnya kontrakan, sewa ojek kontrakan, sawah juga kontrakan, semua kontrakan. Tapi istri asli, suami asli tidak kontrak. Mereka memberi dengan luar biasa. Bukan soal kayanya, bukan soal limpahnya, tapi prioritas. Katakan apa? Tuhan. Iman.
dan saudaraku yang kasih, kehidupan yang baik di Mesir tidak pernah bisa dibandingkan dengan berkat di tanah perjanjian. Kehidupan yang baik di Mesir, yang hebat di Mesir, yang mulia di Mesir tidak dapat dibandingkan dengan berkat tanah perjanjian. Kalian kau percaya, katakan amin. Saya mau tunjukkan kepada saudara sebuah video. Prioritas Tuhan itu seperti apa? Coba saudara ikuti video ini. Kisah ini diambil dari film Chariot of Fire yang merupakan kisah nyata tentang iman, keberanian, dan pengorbanan diri dari seorang pelari Skotlandia yang saleh, Eric Liddell. Dalam film diceritakan, saudaranya Jenny Liddell menentang kegiatan Eric sebagai pelari. Jenny sering mengingatkan Eric bahwa seharusnya ia sudah pergi ke China dan menjadi misionaris. Namun Eric berhasil membujuk Jenny, katanya, "Saya diciptakan untuk suatu tujuan, dan tujuan itu adalah untuk China, tetapi Tuhan juga membuat saya berlari cepat. Waktu saya berlari, saya dapat merasakan kenikmatan darinya, dan waktu saya menang, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya berhenti berlari, berarti saya sudah menahan talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan." Motivasi Eric adalah berlari untuk kemuliaan Tuhan. Puncak karirnya adalah Olimpiade 1924 di Paris. Saat sedang berada dalam kapal menuju Paris, Eric mendapat kabar bahwa lomba lari 100 meter akan diadakan pada hari Minggu. Ia langsung memutuskan untuk membatalkan keikutsertaannya pada lomba yang merupakan spesialisasinya karena keyakinan iman Presbyteriannya sangat kuat untuk tidak berlari dan menguduskan hari Sabat. Eric tidak ragu sedikit pun dengan keputusannya. Jelang hari H lomba 100 meter, rujukan pun datang dari pihak keluarga kerajaan dan Komite Olimpiade Inggris yang membujuknya dan mengatakan Eric Liddell seharusnya mengutamakan raja dan membela negara, baru kemudian Tuhan. Akibat keputusannya ini, Eric dikecam seluruh media Inggris, dicemooh karena dianggap tidak patriotis dan nasionalis. Eric dikritik sebagai pengkhianat karena mengutamakan Tuhan daripada negara. Dengan pertolongan Lindsay, salah seorang pelari perwakilan Inggris juga, akhirnya Eric bertukar kompetisi. Eric yang awalnya terdaftar sebagai peserta dalam pertandingan lari 100 meter ditukar menjadi 400 meter. Para peserta lainnya menganggap rendah Eric karena kurangnya persiapan dan ia jelas-jelas tidak siap untuk berlari 400 meter. Bagian yang paling mengharukan saat Eric berhasil memenangkan pertandingan lari 400 meter dan menyumbangkan satu medali emas lainnya untuk kerajaan Inggris. Ayat emas Eric yang selalu memotivasi dirinya di dalam berlari adalah Yesaya 40 ayat 31 yang berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak mengganggu." Setelah memenangkan medali emas pada Olimpiade 1924 tersebut, Eric tetap menjalankan panggilan hidupnya untuk menjadi misionaris di China. Saudara, Eric mengajar kita untuk taat dan mengembangkan seluruh potensi yang kita miliki dengan maksimal bagi kemuliaan-Nya. Karena sesuai firman-Nya di Kolose 3 ayat 23 berkata, "Dan segala sesuatu apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia." Amin. Baik, umat Tuhan. Saya yakin VLC Erik di zaman ini. Bukan saja Erik lagi, tapi juga anak Tuhan. Mungkin namamu tidak perlu Erik, tapi spirit yang Erik pernah berikan di tahun 1924 masih terbawa karena dia punya roh yang sama menyembah Allah, mengutamakan Allah.
Saya challenge Bapak Ibu, saudara-saudara hari ini. Di setiap tempat di mana Anda ikuti ibadah, dimanapun Anda mendengar berita ini, saya mau men-challenge. Mari mengutamakan Tuhan, mempercayai Tuhan. Mungkin Erik saudara tidak lihat, hanya mendengar beritanya saja. Tapi saya kasih tahu kepada saudara, sudah 41 tahun saya ikut Tuhan. Saya utamakan Tuhan dalam hidup saya. Saya prioritaskan Tuhan. Saya prioritaskan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saya, pribadi saya, keluarga saya, anak-anak saya, keturunan saya, pelayanan saya. Dan saya melihat 41 tahun ketika saya mengutamakan Tuhan, kehendak Tuhan terjadi di dalam dan melalui hidup saya. Saudara boleh melihat sendiri. Erik hanya tinggal sebuah kisah, tapi saya masih ada depan saudara. Saya menjadi saksi hidup. Saya alami Tuhan karena saya berkomitmen untuk mau berbeda dengan dunia. Sekalipun saya belum katakan bahwa saya sempurna, tapi saya punya komitmen yang sempurna kepada Tuhan bahwa saya mau berbeda dengan dunia ini. Saya mau jadi berkat bagi dunia ini. Saya mau prioritas bagi dunia ini. Bila perlu kalau saya mati waktu selesai berkhotbah, amin, selesai napas saya. Itu iman saya. Itu percaya saya. Itu komitmen saya. Bagaimana dengan saudara siang hari ini? Tuhan punya rencana yang indah dalam dirimu. Kehidupan yang baik di Mesir tidak pernah bisa dibandingkan dengan berkat daripada tanah perjanjian. Mungkin hari ini engkau berkata, pekerjaanku membuat aku makmur, aku menjadi orang yang berhasil, banyak uang, banyak kesempatan, banyak peluang. Lewat usahaku, hidupku, karirku, jabatanku, dan semua yang aku punya, aku bisa ini dan itu, aku punya ini dan itu, aku dapat ini dan itu. Tapi dengar saya, itu seolah-olah Mesir yang tidak ada gunanya sama sekali bila dibandingkan dengan berkat tanah perjanjian. Tahukah Anda bahwa keturunan Abraham, yaitu mereka yang percaya dalam Yesus Kristus? Engkau dan saya adalah keturunan Abraham di dalam Yesus Kristus. Anda bisa dapat yang terbaik di bumi ini tanpa engkau harus mengejar. Engkau bisa lakukan sedikit tapi mendapat berlimpah, karena bukan kamu, bukan jasa kamu, tapi karena Tuhan berkenan menggenapi janjinya kepada Abraham dan keturunannya dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kekuatan kepada umat, supaya VLC dan siapapun yang mendengar berita ini berkomitmen. Katakan kepada Tuhan, saudaraku, kalau engkau sungguh mau, Tuhan, saya mau berbeda dengan dunia ini dalam segala area. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menjadi berkat bagi dunia ini. Katakan kepada Tuhan, menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan saya. Jangan termakan dengan rumah belum dibangun, rumah belum ada pribadi, utang belum lunas dibayar. Dengar saya, percaya kepada janji Allah. Dia mau memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Dan yang ketiga, prioritaskan, utamakan Tuhan dan kerajaan Allah. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau utamakan kerajaan Allah dan kehendak Allah. Tuhan dengar dari sorga.